Baiklah, sebelum ditutup seperti biasa barangkali ada yang ingin bertanya, disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nilai pahala yang dilakukan ketika para jamaah mengantar jenazah dan menyolatkan sehingga mereka sampai ke makom. Barangkali itu yang boleh jelas agar menjadi perhatian bagi orang-orang yang masih hidup dan mengantar jenazah dan menyolatkan. Karena tidak sedikit orang yang malas menyolatkan jenazah, bahkan sampai menghantar kepada makom kuburan. Itu kadang-kadang yang kita ada yang ada ngopi merokok, padahal menjadi satu pelajaran buat yang mengantar. Barangkali itu minta keterangannya supaya para jamaah tidak iba untuk meninggalkan hal-hal seperti itu menjadi kewajiban. Ya, di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa barang siapa yang mengantar jenazah dari rumah menuju tempat disolatkan, maka dia akan memperoleh pahala 1 qirot. Kemudian kata Nabi, dan barang siapa yang mengantarkan dari tempat disolatkan sampai tempat dimakamkan, maka dia akan memperoleh pahala 1 qirot yang lainnya. Berarti barang siapa yang mengiringi jenazah dari rumahnya menuju masjid untuk disolatkan, kemudian dari masjid ke tempat pemakaman untuk dimakamkan, maka dia akan memperoleh pahala 2 qirot. Lalu sahabat ada yang bertanya, wa mal qirotoni ya Rasulullah. Wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan pahala 2 qirot? Maksudnya 2 letter, 2 kilo apa 2 gantang pahalanya? 2 karung. Maka kata Rasul, al-qirotoni, 2 qirot sama dengan 2 Jabal Uhud. 2 qirot pahalanya sama dengan 2 pahala, sama dengan 2 qirot pahalanya sama dengan 2 gunung Uhud. Gunung Uhud, gunung yang Masya Allah lumayan besar, Pak. Ya, itulah pahala orang yang mengantarkan jenazah. Nah, Sayyidina Abdullah bin Umar setelah mendengar hadis ini, kata beliau, aku tidak pernah tertinggal untuk mengantarkan jenazah setelah aku tahu betapa besar pahala bagi orang yang mengantarkan jenazah sampai dimakamkan. Nah, itulah fadilah dan keutamaan mengantarkan jenazah. Ya, jadi mengantarkan dari rumah ke tempat sholat 1 qirot, dari tempat sholat ke tempat pemakaman 1 qirot. Kalau pengen mendapatkan 2 qirot, maka harus mengantarkan dari rumah. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Makanya Pak, di Tarim, setiap kali ada sholat jenazah, maka orang-orang itu akan menutup warungnya. Kompak. Satu kampung warung nutup ketika ada sholat jenazah. Jadi ketika jenazah sudah sampai di tempat sholat, maka akan diumumkan, as-sholatu jami'atu rahimakumullah. Ayo sholat jenazah. Semua orang ketika itu langsung menutup kios-kiosnya, ruko-rukonya, toko-tokonya, menuju satu tempat yang bernama Jabbanah. Jabbanah itu bukan masjid, tapi tempat khusus untuk sholat jenazah, sholat id, dan sholat-sholat yang lainnya. Ya, itu luar biasa Pak. Karena memang orang sana itu tahu pahala mengiringi dan mengantarkan jenazah. Begitu, belum lagi pahala sholatnya, luar biasa. Ya, nah itu kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Jokowi terhadap pemilih masa depan. Oh, Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu zamannya Rasul tuh puasa Ramadan, ada yang lupa berhubungan dengan istrinya alasan kecapean. Habis itu sadar itu Pak, disadar lihat tagihan dosanya harus puasa 60 hari berturut-turut. Kan gak sanggup, aduh saya suruh puasa 60 hari berturut-turut, saya datang ke Rasul ya. Habis itu sang suami datang ke Rasul bilang, ya Rasul aku telah berangsa gitu. Saya telah berangsa, aku lupa ya Rasul berhubungan badan dengan suami, dengan istri di hari puasa siang-siang hari gitu kan. Gimana? Nah itu ceritanya seperti itu. Namun penjelasannya dengan cerita yang sahabat yang berhubungan badan di waktu puasa. Akhirnya seperti apa? Terima kasih banyak. Iya. Oh, dapat hadiah dari Pak Haji. Iya. Jadi ada sebuah riwayat, seorang sahabat datang kepada Nabi dan mengatakan, halaktu ya Rasulullah. Wahai Rasul, aku celaka. Kata Rasul, wa ma halakta, apa yang membuat kau celaka? Kata sahabat ini, aku berhubungan badan di siang hari Ramadan saat berpuasa. Bukankah itu sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya? Kata Rasul, ya betul, itu sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul memerintahkan orang ini untuk membayar kifaroh, atau bahasa lainnya kafaroh, atau bahasa Indonesia denda. Wahai fulan, ada dendanya. Apa dendanya? Yaitu pertama, membebaskan seorang budak. Kalau engkau tidak mampu, maka engkau harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan kalau engkau masih tidak mampu, maka engkau harus memberi makan 60 fakir miskin. Kata orang ini, wahai Rasul, aku ini orang yang miskin. Bahkan orang yang paling miskin di Madinah. Aku tidak memiliki seorang budak untuk dimerdekakan. Kemudian tubuhku pun lemah karena pekerjaanku pekerjaan yang keras, pekerjaan kasar, sehingga tidak bisa berpuasa di siang hari, apalagi selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian aku tidak memiliki harta yang cukup. Harta yang aku miliki hanya cukup untuk makan aku dan keluarga, itu pun masih banyak kekurangannya. Karena tidak ada keluarga yang paling miskin di Madinah melebihi kemiskinan dari keluargaku. Jadi kata orang ini, memerdekakan seorang budak aku tidak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa, memberi makan 60 fakir miskin pun tidak bisa. Lalu bagaimana wahai Rasul? Ketika itu Rasul tersenyum, Pak. Ya, aduh ini orang dikasih 3 pilihan hukuman ini nggak ada yang sanggup dia. Akhirnya Rasul mengambil 1 wadah kurma dan memberikan kepadanya, wahai fulan, sedekahkanlah ini kepada fakir miskin. Kata orang ini, wahai Rasul, sungguh tidak ada yang lebih miskin di Madinah melebihi keluargaku. Ya sudah, sedekahkan pada keluargamu. Ya, jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi kata para ulama, hadis ini menjadi dalil
bahwa ketika seseorang tidak mampu membayar kafaroh jima, itu menjadi hutang baginya, ya. Jadi hutang. Kapanpun dia bisa melakukan salah satu dari yang tiga itu, maka dia wajib melakukannya. Misalkan satu saat gusuran, yang memerdekakan budak nggak bisa karena budaknya nggak ada. Kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, nah, sebulan aja maksain, Pak. Apalagi 2 bulan. Memberi makan 60 fakir miskin nggak punya, tapi satu saat dia gusuran. Maka dia wajib melakukan salah satu dari yang tiga itu. Ya paling bisa dilakukan adalah memberikan 60 makan fakir miskin, maka wajib dia lakukan. Kurang lebih seperti itu ya Pak Jokowi ceritanya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terhormat Pak Ustaz, mohon maaf ini sebenarnya dua dari tema yang seharusnya ditanyakan pada tempat yang lalu, masalah bersalaman. Tapi yang saya tanyakan ini masalah anak adopsi dengan ibu yang mengadopsi. Itu hubungannya bagaimana? Karena biasa satu rumah itu kan biasanya ada agamanya gitu kan. Nah sekarang kalau masih anak mungkin boleh, tapi karena udah dewasa udah balik, ini hubungan batasan-batasan mana saja yang harus dilakukan oleh ibu yang mengadopsi dan anak adopsi. Jadi laki-laki anaknya ya ibunya. Dan itu ya batasnya mana aja. Soalnya saya punya ponakan itu dari adopsi. Jadi saya kadang-kadang suka perhatikan itu boleh apa enggak itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengadopsi anak, bahasa lainnya mengangkat anak, bahasa Arabnya at-tabanni. Nah, anak adopsi dengan ibunya itu bukanlah mahram. Artinya apa? Tidak boleh berduaan dan tidak boleh bersentuhan. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ketika anak adopsi dan ibunya ini satu rumah, maka jangan sampai keduanya melakukan hal tadi, berduaan dan bersentuhan. Jadi cium tangan juga tidak boleh karena bukan mahram. PR-nya adalah di rumah itu jangan sampai satu kamar mandi. Jadi alangkah baiknya kamar mandinya masing-masing. Si ibu punya kamar mandi khusus di dalam kamar, si anak pun punya kamar mandi khusus, entah di dalam kamarnya atau di luar kamarnya, ya. Kemudian ya banyak hal-hal yang harus diperhatikan lagi, terutama tadi jangan sampai berduaan dan jangan sampai bersentuhan kulit. Itu saja PR yang paling pentingnya, dua, ya. Karena tadi memang anak adopsi dengan ibu yang mengadopsinya itu bukan mahram. Nah, jika satu saat si anak misalkan karena anak dan ibu adopsinya misalkan tidak jauh beda umurnya, anaknya naksir kepada ibunya, ibu angkatnya ini, maka dia boleh menikahi ibu angkatnya. Atau sebaliknya misalkan bapak angkatnya suka naksir dengan anak angkatnya. Dulu waktu diangkat anak masih kecil Pak, seiring berjalannya waktu kan tumbuh dewasa, sehingga misalkan sang ayah yang mengadopsinya dulu tertarik dengan anaknya, boleh menikahinya, ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu. PR-nya adalah jangan sampai berduaan, jangan sampai bersentuhan kulit. Ketika bersalaman pun
jangan sampai bersentuhan tangannya, ya. Dan kalau bisa di rumah kamar mandinya jangan bareng, tapi harus punya kamar mandi masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oh, satu lagi, silakan. Dewasa. Sudah? Oh, dari bayi. Dari bayi diadopsi, kemudian disusui oleh si wanita yang mengadopsinya. Nah, kalau seandainya mengadopsi anak dari kecil, kemudian disusui oleh ibu yang mengadopsinya, maka ibu yang mengadopsinya menjadi ibu susuan baginya. Artinya jadi mahram, ya. Kalau sudah jadi mahram, maka pertama tidak boleh menikahinya satu saat nanti. Kemudian boleh berduaan, boleh bersentuhan tangan, cium tangan, bahkan bersentuhan kulit pun tidak membatalkan wudhu keduanya, ya. Nah, jadi kalau sudah disusui oleh ibu angkatnya dengan susuan yang cukup syarat, ya, 5 kali susuan dan lain sebagainya, maka anak tersebut statusnya menjadi mahram bagi ibu angkatnya. Kurang lebih seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi masih ada yang ingin saya sampaikan, apa ya? Bapak angkat ada di Sempur baru ngobah. Ya, kemudian Bapak Ibu ketika mengadopsi anak, di akte kelahirannya, di KK binnya, ya, itu harus tetap menggunakan orang tua aslinya, bin bapak biologisnya, bukan bin bapak angkatnya, ya. Kemudian PR-nya juga ketika mengadopsi anak, maka orang tua yang mengadopsi harus jujur dan terbuka, harus memberitahu si anak tersebut ketika waktunya sudah tepat. Misalkan si anaknya sudah dewasa, jika diberitahu bahwasanya dia adalah anak angkat, dia bisa menerima, maka sudah harus diberitahu. Apalagi perempuan, diberitahu bahwasanya dia anak angkat orang tua kandungnya. Kalau ada, beritahu di mana orangnya, siapa namanya. Kalau bisa pertemukan dengan orang tua kandungnya dan lain sebagainya, ya. Jangan sampai anak sudah dewasa dan dia belum tahu kalau dia adalah anak adopsi. Nanti masalahnya itu ribet. Pertama, masalah pernikahannya nanti, walinya. Yang kedua, masalah warisannya nanti, ya. Maka ketika mengadopsi anak harus benar-benar terbuka dan memberitahu kepadanya bahwasanya dia bukan anak kandungnya. Itu PR-nya, Pak, ya. Nah, kemudian ada bapak-bapak yang bilang sama saya, Pak Ustadz, saya pengen mengadopsi anak Palestina, tapi nggak boleh sama istri saya. Saya tanya, emang kenapa nggak boleh, Pak? Iya, anak yang saya pengen adopsi umurnya udah 17 tahun. Wah, beda urusan, Pak, itu mah, Pak. Wah. bukan ngasuh urusannya. Ngasah. Lah, Pak Haji Suntara ge kalau ngadopsi anak 17 tahun. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau adopsian tuh anaknya tuh tidak tahu dari mana siapa bapaknya, gimana? Sepulan aja gitu. Iya, kalau tidak tahu siapa orang tuanya, maka binnya bin fulan saja. Sepulan aja. Ya. Bin fulan atau binti fulan, begitu di kakaknya, Pulan ada, ya. jarang loh ada. Namanya pulan. Iya. Pulen. Pulan. Nah, jadi seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ilahiyal karim antal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.